Pernah nggak sih Anda dengar sebuah gagasan yang awalnya kedengaran agak radikal, tapi beberapa tahun kemudian malah jadi kenyataan? Nah, itulah yang mau kita bedah hari ini. Kita akan bahas filosofi ketahanan pangan yang udah dipegang sama Presiden Prabowo Subianto selama lebih dari 2 dekade. Dulu mungkin dianggap lebay ya, tapi di dunia yang lagi kacau balau kayak sekarang, gagasan ini jadi relevan banget. Yuk kita bongkar sama-sama pemikiran di baliknya. Kita mulai dari sini, dari sebuah pengakuan yang jujur banget. Seorang jurnalis ngaku kalau dia dulu termasuk yang ngetawain waktu presiden kita bicara soal potensi perang dunia. Pengakuan ini tuh bukti nyata loh, gimana sebuah peringatan yang dulu mungkin dianggap angin lalu, sekarang jadi kenyataan yang nggak bisa kita hindari. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kalau perang terjadi, tapi kapan kita kena imbasnya. Coba deh kita lihat lini masa ini. Visi ini tuh bukan pemikiran kemarin sore. Lebih dari 20 tahun lalu, ide ini udah disuarakan. Tahun 2019, peringatannya makin spesifik. Terus, boom, 2022 perang di Ukraina meletus dan harga pangan di seluruh dunia langsung meroket. Dan sekarang, dunia malah bersiap-siap buat kemungkinan konflik yang skalanya lebih besar lagi. Jadi ini bukan soal ramalan ya, ini soal pola pikir strategis jangka panjang yang ternyata terbukti. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang jadi dasar pemikiran di balik fokus soal kemandirian ini? Ternyata ini bukan sekedar reaksi terhadap krisis yang ada, tapi ini adalah sebuah filosofi inti yang udah dipegang erat selama puluhan tahun. Nah, pertanyaan pentingnya kan ini, apakah semua pemikiran ini lahir dari kemampuan cenayang geopolitik? Atau ini sebenarnya berakar dari sebuah ideologi kebangsaan yang kental? Presiden sendiri udah menjawab pertanyaan ini, dan jawabannya mungkin agak di luar dugaan Anda. Jawabannya ternyata jauh lebih simpel dan fundamental. Ini bukan soal ideologi yang rumit dan celimet, tapi soal apa yang beliau sebut sebagai mazhab akal sehat. Yah, common sense. Logikanya sederhana banget. Sebelum kita ngomongin hal-hal besar dan canggih, urusan paling dasar peradaban manusia itu harus beres dulu. Dan urusan paling dasar itu, ya perut, ya makanan. Dan sejarah membuktikan itu loh. Coba aja kita tarik mundur ke zaman dulu. Penyebab perang itu seringkali bukan ideologi yang muluk-muluk, tapi ya rebutan sumber daya buat bertahan hidup. Rebutan makanan, rebutan air bersih, rebutan tanah yang subur. Logikanya lurus aja. Kalau urusan pangan aman, negara jadi stabil dan damai. Dan kutipan dari presiden pertama kita, Bung Karno, ini seolah jadi penegasnya. Ini nunjukin kalau gagasan tentang pentingnya perut rakyat itu bukan hal baru, tapi udah jadi prinsip dasar berdirinya bangsa ini. Sebuah pengingat kalau kemerdekaan yang sesungguhnya itu dimulai dari kemandirian di atas meja makan kita sendiri. Oke, tadi kita udah paham akar filosofinya. Sekarang, yuk kita lihat gimana prinsip ini jadi relevan banget di dunia modern kita yang semuanya serba nyambung, tapi di saat yang sama juga penuh dengan bahaya yang nggak terduga. Bedanya tuh kerasa banget. Zaman dulu, mungkin 200 tahun lalu, perang di Eropa ya urusan orang Eropa. Nggak ada tuh ceritanya ngaruh ke harga beras di pasar Nusantara. Tapi sekarang, perang di Ukraina bisa bikin harga mie instan di warung dekat rumah kita langsung naik. Dunia ini makin sempit dan kita nggak bisa lagi sembunyi dari dampaknya. Nah, untuk ngertiin ketegangan yang ada sekarang, kita perlu kenal sama konsep ini, perangkap Thucydides. Ini istilah dari sejarah Yunani kuno. Intinya gini, kalau ada kekuatan besar yang lagi berkuasa, terus muncul kekuatan baru yang mau nyaingin, nah biasanya situasi ini rawan banget memicu perang. Ini salah satu cara kita melihat apa yang terjadi di panggung dunia saat ini. Dan ini adalah pelajaran abadi yang pahit tapi nyata dari hubungan antar negara yang dirangkum dalam satu kalimat dari Thucydides sendiri. Ini pengingat keras buat kita semua bahwa di panggung dunia, kekuatan itu jadi kunci buat bertahan hidup. Bangsa yang lemah, ya posisinya akan selalu rentan. Oke, kita udah paham filosofinya. Kita juga udah lihat ancamannya. Terus, solusinya apa dong? Nah, jawabannya bukan sekedar mengubah kebijakan kecil-kecilan. Ini soal melakukan transformasi total sebuah bangsa. Jadi, ini dia titik krusialnya. Ada pergeseran mindset. Kata kuncinya bukan lagi pembangunan, tapi transformasi. Ini artinya perubahannya harus mendasar, harus strategis. Tujuannya bukan cuma biar tumbuh, tapi biar bisa berdiri di atas kaki sendiri secara ekonomi. Dan ini data yang menunjukkan kenapa transformasi itu mendesak. Antara tahun 2019 sampai 2024, mayoritas lapangan kerja baru kita, hampir 80%-nya, itu ada di sektor informal, yang upahnya cenderung rendah. Fondasinya rapuh banget. Kenapa? Karena pekerjaan informal itu seringkali nggak ada jaminan sosial, nggak ada kepastian, dan sulit buat naikin daya beli.
Tanpa pekerjaan yang berkualitas, yang stabil, dengan upah layak, kita nggak akan bisa punya kelas menengah yang kuat. Dan pekerjaan semacam itu cuma bisa lahir dari mana? Ya dari industri yang kokoh. Nah, ini dia resepnya. Dibagi jadi 3 langkah yang konkret. Pertama, stop jual kekayaan alam kita mentah-mentah. Kedua, kita olah semua bahan mentah itu di negara kita sendiri. Namanya hilirisasi. Dan yang ketiga, hasilnya apa? Ratusan pabrik baru bakal berdiri yang siap menyerap tenaga kerja terdidik kita. Biar lebih gampang ngebayanginnya, tujuannya tuh gini. Indonesia jangan lagi cuma dikenal sebagai pengekspor biji kopi, biji kakao, atau bongkahan nikel. Enggak. Kita harus jadi negara yang memproduksi sendiri kopi sasetnya, coklat batangan premiumnya, sampai baterai mobil listriknya. Nilai tambahnya harus kita yang nikmatin di sini, bukan negara lain. Sekarang kita tarik semua benang merahnya. Kenapa semua strategi besar ini penting banget buat kita semua? Buat saya, buat Anda, sebagai individu dan sebagai satu bangsa? Karena pada akhirnya, semua strategi raksasa ini akarnya cuma satu. Sebuah filosofi pribadi yang sangat sederhana. Prinsip untuk melayani. Transformasi bangsa ini adalah cara untuk membantu jutaan orang secara sistemik untuk memastikan kalau anak-anak dari keluarga yang paling tidak mampu sekalipun bisa punya kesempatan untuk meraih masa depan yang jauh lebih baik. Dan ini jadi pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Di tengah dunia yang makin gak jelas arahnya, di tengah persaingan negara-negara besar dan ancaman krisis di depan mata, apakah membangun kekuatan dari dalam negeri ini benar-benar satu-satunya jalan logis yang kita punya? Bukan cuma untuk bertahan, tapi untuk menjadi pemenang. Gimana menurut Anda?